Sampai sini paham? Paham ya? Yang di rumah paham? Paham kan jawabannya. Seperti biasa kayak gitu. Terus sekarang numerik dibagi menjadi dua yang bisa lama. Pokoknya yang di kelas ini lihat tangan saya, yang tak kasat mata nggak bisa lihat tangan saya, makanya nggak bisa ketipu. Dibagi menjadi dua, numerik itu dibagi menjadi dua. Apa sama apa? Tidak ingat sama lupa. Oke, sama. Integer dan real. Numerik itu integer sama real. Integer itu bilangan yang bulat 10, 100, 40, 88. Kalau real itu yang desimal pakai mang. Jadi kalau teman-teman lihat satu data panjang gitu, tinggal dilihat aja. Oh, kolom ini nominal. Nominal yang B atau poli. Dilihat aja, scroll ke bawah. Oh, isinya cuma macamnya dua macam. Kayak gender pasti dua macam gitu kan. Oh, berarti nominal. Atau jawaban yes or no. Ini jawabannya yes or no semua. Satu kolom ini. Oh, ya berarti nominal. Kalau isinya macam-macam judul film bisa boleh nominal. Nah, kayak gitu. Kalau isinya angka bulat, kalau IPK kan ada komanya. Oh, berarti numerik yang bagian real. Kayak gitu. Ya. Wes, sampai sini paham? Wes ya. Jadi kalian harus tahu dulu tipe datanya karena nanti ngaruh ke sini. Ngaruh ke yang kemarin. Saya tanya, ada metode clustering, benar? Ada forecasting, ada estimasi, ada asosiasi. Nah, itu kan sudah dijelaskan masing-masing. Labelnya harus apa tipe datanya? Harus numerika, klasifikasi harus numerika atau harus nominalkah atau boleh numerik atau boleh nominal? Forecasting juga gitu, harus nominalkah, harus apa? Nominal atau numerika atau dua-duanya atau harus numerik doang. Nah, itu kan harus ngerti. Setelah kita ngerti harus apa, baru nanti bisa ngerti, oh aku harus pakai metode klasifikasi kayak gitu. Terus nanti ada klasifikasi, ada algoritmanya, K-means lah, decision tree lah, life bias lah, itu nanti serah mau pengen pakai yang mana kan serah lagi lah gitu. Tapi dari label dari tipe data, kalian bisa ngerti, oh labelnya ini tipe datanya ini. Maka aku harus menggunakan metode yang klasifikasi kah, forecasting kah, estimasi kah, atau asosiasi. Tanpa ngerti kalian tipe data, nggak bisa menentukan. Kalian nggak akan bisa menentukan nggak bisa menentukan metode, apalagi algoritma, boro-boro. Kan harus tahu metode dulu, karena setiap metode forecasting algoritmanya sendiri, ya kan? Estimasi algoritmanya sendiri, hampir sama forecasting sama estimasi, nah kayak gitu. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita belajar feature engineering. Udah semua siap? Oke, Mas Dimas silakan. Baik teman-teman, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang di belakang, apakah suara saya terdengar? Kurang. Mas Dimas agak sakit gigi kasihan ya, jadi memang agak pelan. Jadi lebih hening aja. Kalau enaknya kalau di tak kasat mata itu berisik gitu, saya mute kelar. Di sini nge-mute-nya gimana? Oke, bagi teman-teman yang berada di Zoom itu apa suara saya terdengar atau tidak? Dengar, Mas. Dengaran, Mas. Dengar, Kak. Oke, teman-teman, jadi materi kali ini kita akan membahas yaitu ini teman-teman. Future engineering. Nah, jadi teman-teman, fitur engineering itu adalah salah satu fitur
di dalam RapidMiner untuk mempermudah kita mencari atribut yang paling berpengaruh. Di dalam suatu dataset, teman-teman. Nah, jadi pembelajaran kali ini itu kita lebih fokus kepada apa sih fitur-fitur yang ada di RapidMiner yang akan mempermudah pekerjaan kita, teman-teman. Jadi kita tuh sudah tidak lagi membahas tentang konsep-konsep yang ada di machine learning, tetapi fitur apa aja sih yang ada di RapidMiner untuk mempermudah kita dalam melakukan suatu pengolahan data di RapidMiner. Nah, salah satunya itu adalah fitur engineering yang berisi. Yang pertama adalah fitur wake. Nah, ini tuh untuk itu teman-teman, menampilkan bobot per atribut, teman-teman. Nah, jadi nanti tuh RapidMiner secara otomatis akan menghitung atribut dari data tersebut, per atribut itu bobotnya berapa. Maka ini akan mempermudah kita untuk mengeliminasi mana sih atribut yang sekiranya tidak penting, mana sih atribut yang akan kita pertahankan. Kan kemarin kita sudah tuh pernah praktek tentang menghilangkan atribut yang tidak penting. Contohnya ketika kita melakukan estimasi pada dataset itu teman-teman, adversarial. Nah, itu kan kita di situ menghilangkan atribut ATT1 menggunakan select atribut. Nah, di situ kan kita hanya mengira-ngira ya teman-teman, nggak ada nilai kepastiannya. Di situ tuh bahwa atribut ATT1 itu berpengaruh tidak sih terhadap hasil keputusan nanti pada pengolahan machine learning di RapidMiner-nya. Nah, tapi kali ini tuh kita akan menggunakan fitur di dalam RapidMiner untuk itu teman-teman, menghitung bobot secara pasti dari semua atribut di dalam dataset. Nah, jadi itu akan ketahuan secara pasti, teman-teman. Ibaratnya secara ilmiah itu ada itunya, teman-teman. Apa namanya? Ada pasiennya. Berarti itu kita tidak lagi mengkira-kira, teman-teman. Nah, itulah gunanya ini, teman-teman, fitur engineering. Nah, yang pertama itu fitur weight. Ini untuk menampilkan bobot per atribut. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tujuan. Nah, aslinya tuh teman-teman kita tuh tidak diharuskan untuk menghilangkan sebuah atribut yang tidak terlalu berpengaruh di dalam dataset tersebut, teman-teman. Karena itu atribut itu tuh yang tidak terlalu berpengaruh kita hilangkan maupun kita pertahankan itu tidak lagi itu teman-teman. Tidak akan berpengaruh terhadap hasil keputusannya, teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, ini tuh berpengaruh terhadap itu teman-teman, waktu runtime-nya. Jadi tujuan kita ini, menggunakan fitur engineering, yaitu untuk mengeliminasi data, mengeliminasi atribut yang tidak terlalu berpengaruh, itu adalah untuk itu teman-teman, mempercepat waktu runtime. Runtime apa runtime? Run lari, time waktu-waktu lari. Apa runtime? Running time. What? Proses apa? Yes, good. Proses eksekusi. Jadi intinya, kalau dijelaskan Mas Dimas barusan benar banget bahwa saat kita menghilangkan, kan kolom banyak ya, misalnya datanya ada 10.000, kolomnya ada 100. Pasti ada dong atribut yang ini kayaknya nggak ngaruh-ngaruh amat gitu kan, ini nggak ngaruh-ngaruh amat gitu loh. Misalnya kamu ada TK di mana gitu kan nggak ngaruh kan,
SMP di mana, SMA di mana, nggak ngaruh sebenarnya. Nah, itu dihilangkan, nggak dihilangkan, hasilnya sebenarnya tetap kalau kita proses. Tetapi untuk running time-nya itu membutuhkan waktu lebih banyak. Kenapa? Karena kan harus diproses per baris, per kolom, per baris, per kolom. Iya kalau cuma 10.000, kalau sejuta baris, gitu kan? Maka kolom-kolom yang tidak berpengaruh signifikan itu dihilangkan aja. Jadi mempercepat proses runtime. Nah, menggunakan apa? Future wait ini. Nanti dilihatkan bobotnya. Kelihatan bobotnya semakin mendekati 1 maka dia semakin kuat. Kalau dia semakin mendekati 0 berarti itu nggak terlalu ngaruh, boleh deh hilangin. Intinya seperti itu. Tapi enaknya adalah kalau dulu kalian harus manual, yang mana ya yang saya hilangin, ini atau ini atau ini atau ini, kan manual ngitungnya. Kalau sekarang nggak perlu, kalian langsung tek keluar. Oh yang paling kuat yang ini yang nggak kuat itu yang ini, nanti dilihatkan dari weight. Weight nanti benar-benar tulisan berapa, koma berapa. Paham sampai sini? Sip, next. Baik, Bu. Oke, teman-teman langsung saja kita praktekkan ya. Kita pakai dataset yang ada di sampel data di Rapid Miner-nya, yaitu yang pernah kita gunakan untuk klasifikasi data, yaitu berupa data iris, teman-teman. Yang ini. Nah, langkah pertama itu kita akan menentukan teman-teman atau mengetahui bobot per atributnya teman-teman menggunakan operator feature weight yang ada di Rapid Miner. Teman-teman seperti biasa tinggal searching aja di menu operatornya. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini tuh operator feature weight itu ada 17. Tapi yang akan kita gunakan itu hanya 3 teman-teman. Yang pertama, yang weight by information gain. Ya, yang kedua adalah yang weight by correlation. Dan yang ketiga adalah yang weight by relief, teman-teman. Oke, teman-teman, udah semua? Oke, baik, teman-teman. Oke, ini ya, teman-teman. Teman-teman tinggal searching aja di kolom pencarian operator, yaitu feature weight. Yang pertama, weight information gain. Yang kedua, weight by correlation. Yang ketiga, weight by relief. Nek terlambat langsung bilang ya, soalnya nanti seperti biasa. Kalau kalian terlambat nanti nggak jalan pasti. Harus tampil seperti milik Mas Dimas. Yang di rumah juga ya, harus tampil seperti milik Mas Dimas. Nek ketinggalan boleh tanya temen, gimana? Boleh, nggak masalah, kelas. Saya pernah. Gimana teman-teman, udah pada ketemu semua ini operatornya? Oke, udah. Yang di dalam Zoom jika ada yang ingin ditanyakan silakan chat ya teman-teman, karena saya tidak bisa mendengar suara kalian teman-teman. Oke teman-teman, di sini tuh ada operator yang pertama weight by information gain, dan yang kedua adalah weight by correlation, dan yang ketiga adalah weight by relief. Nah, operator ini tuh, ini teman-teman, walaupun ada 3, ini tuh kerjanya itu sama teman-teman, kinerjanya, yaitu mengukur bobot per atribut. Nah, jadi konsepnya itu sama seperti algoritma. Nah, kan kemarin contohnya ketika kita ingin melakukan suatu metode klasifikasi, kan itu kan ada berbagai algoritma ya teman-teman. Ada naive Bayes, neural net, sama satunya decision tree. Nah, kan ketiganya kan itu sama untuk memprediksi kelompok. Nah, ini juga sama teman-teman.
Tujuannya untuk itu apa namanya menghitung bobot per atribut. Tapi sama halnya dengan algoritma tersebut, ini tuh bedanya di proses sama itunya teman-teman. Apa penggunaan datasetnya? Kan ibaratnya kan kemarin neural net kan diklasifikasikan bisa, tetapi atributnya itu harus numerik kan teman-teman, tidak boleh nominal. Dan yang satunya decision tree itu bisa semua. Jadi yang berbeda itu sama halnya dengan algoritma teman-teman ketiga operator ini, yaitu prosesnya sama, tipe data dari dataset tersebut teman-teman. Nah, yang pertama itu like by information gain. Ini tuh prosesnya seperti itu teman-teman, algoritma decision tree. Nah, maka dari itu yang ini like by information gain, teman-teman bisa lihat di show operator info teman-teman. Nah, lihat. Dia itu tidak bisa digunakan untuk numerical label. Tetapi dia bisa untuk yang binomial label, polynomial label, binomial atribut, numerical atribut, dan polynomial atribut. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, terus yang kedua itu prosesnya itu teman-teman, apa namanya? Cara menghitung bobot per atributnya itu adalah berdasarkan perbandingan per atribut terhadap hasil keputusannya teman-teman. Oh ya, satu lagi syarat penggunaan ini adalah operator future-wise itu adalah dataset harus memiliki label teman-teman. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman bisa lihat di sini teman-teman. Show operator info lagi. Di sini dijelaskan ada yang centang, ada yang silang. Nah, ini kan yang unlabel kan silang. Artinya dataset itu harus memiliki label. Nah, teman-teman juga bisa lihat kedua operator lainnya. Yang correlation juga tidak bisa yang unlabel. Dan yang weight relief juga tidak bisa yang unlabel, teman-teman. Nah, tapi yang weight relief ini bisa untuk semuanya, teman-teman. Yang numerical label, polynomial label, binomial attribute, binomial label, numerical attribute, polynomial attribute. Nah, untuk menjalankan operator ini, teman-teman tinggal ini teman-teman hubungkan. Nah, biasa ya teman-teman yang dihubungkan itu sesuai warna lingkaran, warna setengah lingkarannya. Ini kan output warna biru, kita hubungkan ke yang ekstra ini. Selanjutnya, kita jalankan baiknya untuk menampilkan bobot per atribut. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan kan secara pasti atau secara ilmiah, karena berdasarkan penelitian dan perhitungan. A2, atribut A2 itu memiliki bobot 0,268. Atribut A1 memiliki bobot 0,557. Atribut A3 memiliki bobot 0,918. Atribut A4 memiliki bobot 0,918 juga. Nah, semakin besar nilai bobotnya, maka artinya atribut itu tuh akan semakin berpengaruh terhadap hasil keputusannya nanti, teman-teman. Nah, sebaliknya, jika hasil perhitungan bobotnya semakin sedikit atau kecil, maka atribut itu tuh berarti tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Nah, ini kan kita bisa lihat secara pasti ya, teman-teman. Kita tuh sudah tidak lagi mengira-ngira seperti halnya kemarin ketika kita menghilangkan atribut ATT1 pada dataset adverse sliding. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat secara jelas nih. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Untuk teman-teman yang berada di Zoom, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke. Nah, kedua, saya akan menjelaskan tentang ini, teman-teman. Feature selection. Nah, ini tuh merupakan fitur di dalam rapid manner untuk secara otomatis memilih atribut yang paling berpengaruh. Nah, aslinya tuh kita juga bisa menggunakan itu, teman-teman, select atribut. Itu sama-sama untuk memilih atribut. Tapi bedanya kalau di feature selection itu rapid manner secara otomatis akan memilih atribut yang paling berpengaruh di dalam dataset tersebut. Nah, kan agak berbeda ya, teman-teman. Ketika kita menggunakan yang select atribut itu kan kita memilih secara manual. Kita mengklik sendiri, memindah-mindah mana sih atribut yang akan kita hilangkan dan yang akan kita pertahankan. Tetapi jika kita menggunakan yang namanya feature selection, nah, rapid manner sendiri itu secara otomatis akan memilih atribut yang paling berpengaruh di dalam dataset tersebut, teman-teman. Nah, untuk operatornya, teman-teman silakan bisa cari kembali di dalam kolom pencarian. Klik aja feature selection. Nah, di sini teman-teman ada 6. Nah, kita akan menggunakan yang optimize selection yang brute force. Oke, teman-teman, udah ketemu semua operatornya? Iya, yang brute force. Yang baik tadi udah. Iya. Apa? Yang ini operatornya. Optimize selection yang brute force. Oke, teman-teman, tadi saya ada sedikit ketinggalan ini, belum menjelaskan tentang parameter yang ada di WebP Information Gate. Nah, ini kan ada ya teman-teman yang normalize weight. Nah, ini tuh ada di ketiga operator ini, teman-teman. Baik di WebP Information, WebP Correlation, dan WebP Relief. Nah, ini tuh itu, teman-teman. Ketika normalize weight-nya itu dicentang, maka artinya itu dari data tersebut akan dinormalisasikan. Nah, yang membedakan adalah nanti hasil dari perhitungan bobotnya akan berubah rentang nilainya menjadi rentang boolean, yaitu 0 sampai 1 saja, teman-teman. Untuk 0 berarti artinya itu false, yang 1 berarti artinya true. Maka semakin mendekat ke 1, maka artinya atribut tersebut akan semakin berpengaruh. Sebaliknya, jika semakin ke 0, maka atribut tersebut akan semakin tidak berpengaruh, teman-teman. Nah, untuk hasilnya itu sama, teman-teman, cuma beda di angkanya doang, teman-teman. Ketinggalan nggak? Apa? Yang mana? Yang barusan normalisasi itu? Oke. Yang ini, teman-teman. Nah, intinya tuh bedanya itu, teman-teman. Nanti datanya itu dinormalisasikan terlebih dahulu. Itu kayak itu, teman-teman,
yang normalisasi pada tabel itu kan jika ada itu apa namanya missing value itu kan di apa namanya boleh itu Bu ambil referensi di Google. Di apa? Di normalisasi dihilangkan itu? Iya Bu. Nah ini teman-teman, normalisasi itu seperti ini. Nah jika ada tabel seperti ini, nah intinya itu di dalam proses tersebut itu nanti tabelnya akan ada proses seperti ini teman-teman untuk normalisasi. Perlu dijelaskan detail nggak Pak? Cuma gambaran aja, usah. Intinya seperti itu teman-teman. Tapi intinya normalisasi itu. Ini nama, alamat, gender. Nah, biasanya orang-orang kalau misalnya orang tua yang ada di sini adalah nomor telepon, orang tua nomor telepon. Gender mungkin diisi. Biasanya kalau yang males-males, aku nggak mau memberikan laki-laki ke tempat, gendernya yang nggak diisi. Nah, kalau semakin banyak, kan berarti semakin banyak yang harus diisi. Karena kan kita aktif aja ini kayaknya nggak harus contoh Google Form. Kalau dia nggak diminta, berarti kan dia nggak diisi apa kan? Pasti kita milih masuk di sini, cuma yang diminta aja yang diisi. Itu menyebabkan data itu kurang menarik, namanya semrawut. Data itu jadinya semrawut, banyak yang bolong-bolong. Nah, itu kalau dilakukan proses perhitungan, itu akan berpengaruh hasilnya. Maka data itu harus dinormalisasi. Biasanya dinormalisasi adalah data itu nanti akan dihilangkan. Data itu akan dihilangkan. Melihat dari yang mana data dihilangkan, ya dilihat apakah dia yang tidak diisi itu adalah atribut yang berpengaruh atau tidak. Nah, atribut yang berpengaruh itu nanti juga akan mempengaruhi kalau banyak. Tapi kalau tidak berpengaruh, bilang sudah berpengaruh, hilangkan aja. Nah, seperti itu. Jadi normalisasi itu yang nanti data itu pasti akan berkurang. Saya lupa big data atau CML ya, saat itu sudah pernah normalisasi. Kayaknya big data. Jadi seingat saya big data itu ada materi normalisasi yang awalnya data itu 5.000 berapa gitu. Setelah dinormalisasi, seingat saya tinggal 4.000 sekian gitu kalau nggak salah. Kenapa? Karena sudah di normalisasi, jadi data yang ada kosong-kosong itu atau ada duplikasi data, jadi nggak ada data kosong ya, ada duplikasi data itu dibuang sehingga datanya akurat. Ya orangnya ini, namanya ini, alamatnya ini, gendernya ini, nama gendernya ini, semua isinya lengkap. Nah itu normalisasi. Nah itu adalah salah satu yang data di bawah 3 ini. Kalau normalisasinya, tolong diklik normalisasi. Yang ini Bu. Ya. Nah, ini kalau diklik, kan ada normalisasinya. Normalize weight-nya klik, maka nanti dia hanya akan berubah menjadi angka boolean. 1 atau 0. 0 itu false. Tadi saya bilang 0 berarti dia adalah atribut yang tidak berpengaruh. Nah, ditampilkan coba tadi. Nah, seperti ini jadinya. Berarti kita bisa melihat bahwa A4 itu berarti dan A3 itu berarti yang sangat berpotensi kuat, atribut itu sangat kuat. Itu kalau dihilangkan nanti istilahnya kapal itu oleh, karena atribut kuat kok dihilangkan. Sampai sini Pak, ada ketinggalan? Belakang? Tinggal nggak? Next. Ikut. Jadi atau enggak ya? Kalau nggak coba Mas, kalau nggak checklist. Kalau nggak di checklist nanti hasilnya biasa Bu, Ya, agak normal. Nah, ini kalau nggak dicek saya ini 0,9, 18, 0,55, beda kan? Cuma beda 1, 0, kurang agak gitu doang. Terserah, mau dicek mau enggak. Oke. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ke yang fitur selection, yaitu kita menggunakan optimal selection yang brute force. Oke teman-teman, jika ada operator yang seperti ini, yang bertumpuk, itu artinya operator tersebut memiliki sebuah subproses teman-teman.
Untuk masuk ke dalam sebuah subprosesnya, kita tinggal klik 2 kali di dalam operator tersebut, teman-teman. Nah, oke teman-teman, udah pada masuk ke subprosesnya belum? Oke. Udah semua? Subproses? Boleh tengok kanan kiri, boleh berdiri tanya, boleh apapun, jelas ya. Jangan malu-malu, pokoknya nggak boleh ketinggalan. Oke, selanjutnya di dalam subproses ini teman-teman akan kita isi. Sudah. Oke, ditunggu dulu. Oke. Back, Mas. Back. Misalnya, proses. Ini loh yang maksudnya ini 2 kali. Teman-teman bisa lihat, ini gambarnya cuma satu, ini kan double tuh. Double ini kan garisnya. Artinya dia ada proses yang harus diklik di dalamnya, karena di belakang ini ada proses yang harus dikerjakan. Caranya di double klik. Ini optimize selection yang brute force. Klik 2 kali, klik. Pokoknya teman-teman ketemu seperti ini yang 2, pasti dia bisa diproses dalamnya. Udah, belakang. Udah, klik 2 kali, udah, go. Oke teman-teman, untuk kabel yang dihubungkan biasanya teman-teman yang sesuai warna. Nah, ketika teman-teman menghubungkan kabel yang tidak sesuai warna, masih ada error teman-teman. Nah, ini kan adalah warna untuk mempermudah kita teman-teman untuk mengetahui mana sih di antara kedua port tersebut yang akan kita hubungkan. Nah, ini kan sama-sama warnanya biru teman-teman, kita hubungkan. Terus kita masuk lagi ke dalam subprosesnya. Untuk subproses akan kita isi itu teman-teman. Ketika kita melakukan sebuah proses di supervised learning maupun itu estimasi, forecasting, sama klasifikasi. Teman-teman masih ada yang ingat nggak isi dari proses tersebut itu apa aja? Di bagian supervised learning harus ada apa aja? Masih ada yang ingat? Pertama apa prosesnya? Kalau udah ada data, apa pertama yang dimasukkan? Proses kayak biasanya teman-teman yang di kalau minggu lalu. Pertama apa adalah tidak ingat. Oke teman-teman, seperti biasa itu ya teman-teman, di supervisi learning itu kan syarat pertama kan itu adalah memiliki label. Syarat tersebut sudah terpenuhi ketika awal. Itu karena ketika kita menggunakan operator tadi, fitur baik itu kan syaratnya udah ada labelnya, maka kita tidak perlu lagi mengatur label. Nah, untuk syarat kedua itu di supervisi learning itu harus ada data training dan data testing teman-teman. Ini yang belum kita punya. Masih ingat nggak? Jika kita mencari data training dan data testing, pakai operator apa? What? Tim bukan Kak. Good, perfect. Split data. Ingat kan? Nah, sekarang baru ingat. Oh iya kan, di split dulu datanya. Labelnya udah ada. Kalau belum ada ya baru dilabelin dulu. Baru di split. Habis itu diapain? Coba, setelah split data apa? Setelah split data adalah apa? Masukkan melihat algoritma. Oke, good. Perfect. Oke, teman-teman, kita atur partisinya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jangan lupa diatur partisi dulu sebelum masuk algoritma. Oke, seperti biasa, data training itu harus lebih besar dari data testing. Kita pilih 0,8 untuk data trainingnya, dan untuk data testingnya adalah 0,2. Baik.
Sudah? Oke ya, di split 0,8 berarti data apa ini? Training atau testing? Training atau testing? Training. Yang bawah data, ingat ya, atas training, bawah testing. Dan yang bawah harus lebih kecil angkanya daripada yang atas. Next. Oke, baik. Sekarang kita akan memasukkan algoritmanya, teman-teman. Masih ingat nggak ketika kita memiliki data seperti ini tuh, apa sih metode yang kita gunakan beserta algoritmanya? Labelnya ini, kira-kira metodenya apa? Labelnya tipe datanya apa? Saya tanya dulu. Labelnya tipe datanya apa? Terbuat saya cari laptop. Oke. Kita labelnya tipe datanya apa? Silakan di scroll kan bisa lihat. Di scroll kan bisa lihat. Nominal atau numerik? Sudah jelas kalau dia huruf berarti pasti nominal. Sekarang saya tanya, nominal binominal atau polinominal? Caranya di scroll dong. Ada banyak pilihan atau enggak? Di scroll aja ke bawah datanya. Ada erisintose semua atau ada erisintose sama apa berapa? Kalau lebih dari 2 jelas dia poli. Kalau dia 2 hanya pilihan 2 berarti hanya binominal. Di scroll ke bawah. Ada berapa iris? Berapa macam iris? Polinominal atau binominal? Poli. Benar? Yakin? Yang jawab polinominal angkat tangan. Yang jawab polinominal angkat tangan ini. Label ini polinominal atau binominal? Ini scroll aja ke bawah. Indeks. Dia hanya iris sintose sama iris apa atau iris sintose iris ini, iris ini, iris ini, iris ini. Ada berapa inputan? Macamnya. Scroll. Ada berapa? 1 iris apa? Sentosa. Terus 2 berarti 3 fisika. Berarti dia apa? Polinominal. Sampai sekarang kawan? Jelas ya? Itu temennya yang tanya. Coba ditanya kanan kirinya. Sudah paham atau belum? Maksudnya polinominal binominal. Yang merasa belum paham, boleh tanya. Jangan dia nanti daripada minggu depan nggak. Karena minggu depan untuk yang di rumah paham nggak? Ini labelnya ada berapa, tipe datanya apa? Jadi silakan teman-teman scroll ya. Iris itu ada iris apa aja? Itu ada 3 iris. Jadi teman-teman bisa scroll gini caranya. Di scroll manual gini boleh. Oh itu ada iris sentosa. Nah, terus turun. Apakah ada iris yang lain? Oh ada nih, ada iris versicolor nih. Berarti 2 gitu kan. 2 terus turun lagi cari lagi. Bener nggak cuma 2? Kalau 2 berarti binominal. Terus turun lagi, oh enggak, ternyata ada 3 nih, ada fisika. Nah, ada 3. Kalau sudah kelihatan ada 3 macam, berarti dia pasti polinominal. Berarti label ini adalah polinominal. Ada error?
Ada yang belum bisa scroll? Sudah, bisa belakang? Good. Paham? Paham ya? Mana polinomial binomial? Karena tadi isinya ada 3, berarti dia pasti jelas polinomial. Nah, sekarang kalau labelnya ini berupa nominal, pakai metode apa? Forecasting, estimasi, klasifikasi, asosiasi. Perfect. Kalau nominal itu pasti menggunakannya klasifikasi. Metodenya klasifikasi. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Berarti pakai metode klasifikasi. Lalu sekarang balik ke tadi. Ini, Bu. Nah, kalau sudah di split data, tadi kata Mbaknya masukkan algoritmanya. Nah, karena kita sudah tahu metodenya pakai klasifikasi, mau pakai algoritmanya ada apa aja? Klasifikasi ada apa aja? Nah, bias, Bayesian tree, K-means, KNN. Yang mana? Tidak ingat. Apa? Naik bias, Bayesian tree sama KNN atau K-means? KNN K-means. Tapi kalau KNN. Tolong ya. Apa? Yakin KNN? Enggak sih, Bu. Nunduk saya. Apa Mas Dimas? Yang NN, Bu, neural net. Yes. Neural net. Jadi kita bisa milih 3. Mau pakai KNN kan, mau pakai net bias kan, mau pakai Bayesian tree kan. Sekarang terserah teman-teman. Mau pilih yang mana? Bayesian tree. Oke, pakai Bayesian tree. Sudah ya? Sudah semua teman-teman. Sudah? Oh, belum. Nggak ketemu? Cari di Malioboro mungkin ada Mbak di sini, Pak. Lihat tuh. Oke, teman-teman, seperti biasa, ketika kita sudah memasukkan algoritmanya, kita akan melakukan yang namanya penerapan modelnya. Teman-teman menggunakan operator apply model. Dari partisi yang data testing kita hubungkan ke yang unlabel, dari model dari perhitungan algoritmanya kita hubungkan ke model, terus kita akan melakukan evaluasi menggunakan performance. Ini udah materi-materi sebelumnya ya, habis algoritma, habis itu apply model, habis itu performance, itu sudah sampai berbusa mulai dari pertemuan 2 kita pakai. Ya kan? Ujiannya itu, tugasnya itu kan. Nah, kita pakai performance yang universal aja, teman-teman. Udah semua, teman-teman, atau ada yang error di bagian operatornya?
Yang belum angkat tangan. Oke, ditunggu. Belum juga? Yang belum dan nggak paham boleh berdiri, lihat punya temennya boleh banget. Berdiri, lihat punya temennya boleh. Sudah? Coba dicek. Udah. Oh, next. Lanjutkan. Oke, teman-teman, udah pada selesai semua ya proses di dalam subprosesnya. Kalau sudah selesai, kita kembali ke proses utamanya, teman-teman. Nah, di proses utama, kita tinggal jalankan ini ya, teman-teman. Hasil eksanya, hasil perhitungan bobotnya, sama hasil perhitungan performance-nya. Nah, ketiganya coba kalian hubungkan ke output semua, teman-teman. Terus kita jalankan. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, ini tuh seperti tabel hasil kemarin pada waktu kita melakukan klasifikasi dataset bunga iris, teman-teman. Nah, masih pada ingat kan ya, teman-teman, ini hasilnya? Ulang. Baik. Ini, teman-teman, kan kita sudah sudah selesai di bagian subprosesnya. Selanjutnya kita kembali lagi ke proses utamanya, teman-teman. Nah, Sudah? Sudah? Ada yang belum? Belum. gimana? Ke K2. K2. Nah, CML juga.
kelas PWK. Kelasnya masih ada. Harusnya Senin, tapi Senin sore. Tapi kan nanti mau merah. Iya, kelas pengganti. Kalau biasanya sih kalau udah di kelas 1 kan habis terus, kalau dari kelas 2 jadwalnya 4 terus. Jadi hampir nggak pernah kan pagi di kelas 2 terus siang di kelas 1 atau kebalikannya 1 kelas 2 baru ini makanya ya berarti itu fasilitasnya nggak itu di online Bu ajar ya, barang itu kan bisa bantu lihat online gitu kan ada setengahnya gitu. Iya sih, tapi nanti bingung juga yang di sini dengarnya dengan ya juga sih mau di sini nggak ada ini exact ini bisa keluar dari sini kan enak ya kan? Ya juga Bu. Ada yang ketinggalan masih belum Mas coba lihat mau juga yang belakang.
Mbak Gita di sini enggak? Saya kirim ke Mbak ya presentasinya ya. Di telepon gitu.